Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai implementasi pembelajaran dalam UBD. Kelompok kami terdiri atas Ade Okaya Lubis, Anin Saraswati, Atika Ajala, Elizabeth, Fatwa, Imelda, Indah, Khoirunisa, Isra, dan Lestari Matondang. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sumber belajar, di mana terdapat beberapa isu, tepatnya ada 5 isu, kemudian ada 2 ilustrasi yang disajikan. Kelompok kami akan memilih ilustrasi mana yang biasanya kami pakai. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Imelda. Ilustrasi dari ilustrasi pertama dan kedua ini di bagian 1 kita masuk ke soal pertama. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jadi di sini ilustrasi yang sering kami lakukan itu yaitu ilustrasi pertama, di mana karena buku teks atau buku paket ini berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku ini hanya sebagai salah satu sumber belajar, sedangkan penentu kegiatan pembelajaran adalah guru dengan mempertimbangkan keadaan dan karakteristik peserta didik. Tujuan yang spesifik ini yang kemudian menjadi patokan guru dalam membuat pedoman merancang proses pembelajaran. Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jadi, menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian itu ilustrasi nomor 1. Karena dalam proses pembelajaran, buku itu merupakan salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran akan tetap terarah dalam proses pembelajaran. Namun dalam proses pembelajaran buku bukan salah satu sumber belajar karena peserta didik zaman sekarang ini lebih suka menggunakan Android-nya daripada membaca buku kan. Jadi sehingga sebagai seorang guru kita ini harus memfasilitasi peserta didik untuk dapat menemukan pengetahuan dari sumber lain yang lebih up to date. Jadi penggunaan buku teks sebagai penuntun seluruh proses pembelajaran kurang sesuai dengan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dan audio. Isu bagian 2, ilustrasi 1, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat dengan konten buku teks. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Nah, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan sebagai seorang pendidik yaitu ilustrasi yang kedua. Hal ini karena penilaian terhadap peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang menengah meliputi aspek pengetahuan atau knowledge, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Penilaian dilakukan dengan adil, objektif, dan edukatif, sehingga peserta didik dapat memahami tingkat pemahaman siswa secara lebih komprehensif. Kemudian ilustrasi 2 menggambarkan pendekatan yang holistik dalam mengevaluasi kemajuan siswa. Evaluasi yang mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan tidak hanya memberikan gambaran tentang pemahaman akademis siswa, tapi juga perkembangan mereka dalam hal sikap dan keterampilan praktis. Dengan pendekatan ini, pendidik dapat menyesuaikan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang lebih terfokus, tidak hanya berdasarkan pengetahuan akademis, tapi juga aspek sikap dan keterampilan yang penting untuk perkembangan holistik siswa. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang paling cocok dan sesuai dengan peserta didik menurut kelompok kami adalah ilustrasi 2, khususnya dengan penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pada profil pelajar Pancasila.
Ilustrasi ini menggarisbawahi bahwa pentingnya tidak hanya menilai pengetahuan dan keterampilan siswa, tapi juga sikap atau karakter siswa. Dalam pendidikan modern, pendekatan seperti ini dianggap lebih holistik karena mengakui bahwa peserta didik tidak hanya belajar secara kognitif atau pengetahuan, tapi juga perlu mengembangkan aspek sikap atau afektif dan keterampilan atau psikomotorik. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, pendidikan dapat memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkembang secara menyeluruh sesuai dengan potensi dan minat mereka. Pendekatan ini juga mendukung kebebasan belajar, di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan mereka melalui cara pembelajaran yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan individual mereka. Hal ini memungkinkan pendidikan untuk menjadi lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan komprehensif peserta didik, bukan hanya fokus pada pencapaian akademis semata. Isu bagian 3, ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada di dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Nah, untuk jawabannya, ilustrasi yang dipilih oleh kelompok kami adalah ilustrasi 1, karena dalam era pendidikan dengan paradigma baru, tidak ada kewajiban untuk berpegang pada satu sumber saja. Baik guru maupun peserta didik memiliki kebebasan untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan mereka melalui berbagai kegiatan yang didukung oleh informasi dari buku teks. Buku teks tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Paradigma baru ini membebaskan penggunaan berbagai sumber selain buku. Selain itu, berdasarkan pengalaman PPL kami, buku teks masih memiliki sejumlah pertanyaan yang terbatas dan memerlukan kajian tambahan untuk menjawabnya. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan untuk mencari jawaban tambahan dari internet, jurnal, atau sumber belajar lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok untuk peserta didik adalah ilustrasi 1, karena gaya belajar yang beragam dari peserta didik masa kini yang menyukai variasi dan hal-hal menarik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Peserta didik lebih senang menemukan literatur dalam bentuk online karena mudah diakses dan menarik. Kemudian mereka dapat menentukan berbagai referensi dari sumber belajar yang tidak terbatas, sehingga pengetahuan mereka menjadi lebih luas dan berkembang. Akan tetapi, di samping itu dalam memanfaatkan teknologi tersebut, guru harus menyebutkan tujuan pembelajaran berdasarkan urutan yang terstruktur. Adapun tujuan pembelajaran yang berurutan dimulai dari mengetahui, lalu menganalisis, kemudian menyajikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isu bagian 4, di mana ilustrasi yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan dalam urutan penomorannya. Kemudian untuk soal yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, kami sering melakukan ilustrasi yang pertama, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, tetapi berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pembelajaran karena dapat mengatur materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat tertentu. Selain itu, dengan mengikuti urutan tujuan pembelajaran, kami dapat memastikan bahwa setiap topik yang diajarkan memiliki relevansi langsung dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun alasan kami tidak menggunakan buku teks berdasarkan penomoran adalah karena pendekatan ini mendukung pembelajaran berbasis proyek atau tema, menjaga motivasi dan minat siswa, serta menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kebutuhan khusus siswa. Dengan demikian, kami dapat mengatur materi yang lebih relevan dan menarik.
memastikan pemahaman yang lebih baik, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pertanyaan kedua dari isu bagian keempat yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Coba Anda jelaskan. Ilustrasi yang cocok menurut kelompok kami untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama, karena kebanyakan generasi kekinian cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran yang relevan dan memiliki tujuan yang jelas. Pembelajaran tersebut dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik dengan mengetahui tujuan pembelajaran secara langsung. Peserta didik kekinian dapat lebih mudah memotivasi diri dan mengarahkan fokusnya pada hal-hal yang benar-benar relevan dan penting yang akan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Isu bagian 5, ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi 2, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, baiklah, kelompok kami cenderung melakukan ilustrasi 1, karena pendekatan tersebut memperlakukan buku teks sebagai salah satu dari banyak sumber daya dan rujukan yang digunakan dalam pembelajaran. Hal ini memungkinkan untuk melibatkan berbagai sumber belajar yang dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan cara yang lebih luas dan mendalam. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, menurut kelompok kami, di sini jawaban kami yaitu ilustrasi yang cocok menurut kelompok kami untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1, karena merujuk pada perkembangan zaman yang dikaitkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sesuai kodrat zaman, sehingga pembelajaran harus menyesuaikan dengan perubahan zaman terutama di abad 21, perkembangan teknologi yang pesat. Hal ini merujuk pada penggunaan berbagai macam sumber belajar dalam pendidikan. Peserta didik kekinian perlu menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar karena buku teks masih menjadi sumber informasi yang penting dan dapat diandalkan dalam pembelajaran. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Terima kasih.